Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawa men kok cah sekolah. Oke. Kembali lagi di Bukan kembali, selamat datang dong. Selamat Karena datang ini kan podcast pertama. Oke. Apa nih acaranya, Pak? Selamat datang di Cupu. Cuap podcast bareng Ibi Home. Ngobrol bareng bikin seneng. Gak usah protes. Ya, kita kembali lagi di ini podcast pertama Paduka Lord Chua. Ya, jadi hari ini aku sebagai host ya, dan dia sebagai co-host. Kok tak meneng ya? Yoga. Akhirnya podo. Ya jangan no. Nah, ini kita mendatangkan siapa nih di episode Ya, pertama? untuk episode pertama kita mendatangkan Mbak Naila. Tepuk tangan. Penonton. Mantap. Ini siapa nih Mbak Naila ini? Mbak Naila ini adalah bakul dawet viral di Facebook. Gak di Facebook. Neng Dindi, Pak. Oh, neng Dindi. Keren sih Mbak Naila. Iya, Mas. Ayo, kan aku kos. Oh iya. Ini Mbak Naila ini kita prolog dulu ya. Iya. Mbak Naila ini adalah seorang pedagang dawet, betul? Iya, betul. Saya penjual es dawet Cikandi. Ini udah berapa lama, Mbak? Dari mulai corona kemarin 1 tahun persis lah, Mas. Oh, 1 tahun sendiri, Mbak. Iya, baru Anyaran apa? belum ada 1 tahun sih. Dari mulai Agustus akhir tuh loh, Mas. Agustus akhir Tahun kemarin. Berarti kita akan merayakan 1 tahun. Iya. 1 tahun dawet Cikandi. Iya, nanti gratis lah untuk Nanti kira Oke. Mantap. Oke. Nah, ini tapi kita sebenarnya udah pernah konten nih bareng Mbak Naila di konten kita di Instagram, Pak Chua. Oh iya. Nah, tapi ini kita karena kalau Pak Chua belum tahu, Mbak Naila ini kontennya nih re-uploadernya banyak. Iya. Oh, baru tahu aku. Sampai di re-upload ya, komen iki ngawur-ngawur. Waduh. Wah, jangkrik karuan ngomong. Ngawurnya buruk berarti. Buruk. Wah. Bayangno bakul dawet di komen iki rambutnya kok gak kuncitan. Apa hubungannya dawet karo rambut? Ya Allah. Lu gak ngerti. Jenenge wong nyacatnya sembarang. Oke. Itu di re-upload di aplikasi apa? Facebook. Oh, Facebook ya? Iya, betul. Oh, di Facebook. Nah, ini kita mau konten lagi menawa viral ya. Ya, menawa viral lagi ya. Semoga viral lah. Iya, amin. Nah, tapi kita kemarin titip pertanyaan nih ke para follower. Oh iya. Nah, ini kita mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi sebelum kita tanya apakah Mbak Naila ikhlas? Iya, ikhlas. Ya? Ikhlas untuk ditanya-tanya ya. Oh iya, pasti. Sudah bakoh Mas ini. Sudah bagus. Mungkin pertanyaan sering didengarkan di warung ya. Sering didengarkan, sering dipertanyakan, sudah terlalu sering pokoknya. Terlalu sering. Oke, berarti Mbak Naila sudah sedikit-sedikit udah membaca ya pertanyaan-pertanyaan di Instagram. Sudah tahu lah yang akan dijawab apa. Oke. Silakan asisten saya untuk menanya-nanya Mbak Naila. Loh, asisten kan tugasnya emang seperti itu. Garing aja. Apakah Masnya mau bertanya dulu sebelum ada pertanyaan? Pertanyaan di-share. Jadi engko lek podo kan karek di dari komentar. Oh gitu. Mungkin mewakili nanti. Mewakili teman PPKM. PPKM. Apa ya? Enggak, itu dulu aja. Tadinya ngeblank. Oke, Mbak, ini kita mau bacain apa ya? Oke, sing rada serius-serius dulu ya, Mbak. Ini dari Retno Sumbulatin. Retno itu apa? Retno Sumbulatin. Agak serius ini tapi penasaran. Titik balik apa sehingga bisa ada di posisi sekarang. Nah, itu Mbak. Sama nih mengalami apa kok saiki malah jadi bakul dawet. Nah, intinya seperti itu. Iya, jadi gini, dulu tuh emang saya tuh wedding singer. Terus kan itu ada corona ya, Mas. Jadi nggak ada kegiatan sebenarnya. Waktu itu mikir aku ngapain kok diem aja, nggak ada pekerjaan yang aku kerjakan. Terus yang kedua tuh banyak pilihan yang mau tak bikin usaha itu apa gitu. Saya dulu pengen buka skincare atau pengen ya kuliner, tapi belum menemukan dawet gitu, belum sih. Terus akhirnya tuh ibu kan dulu pernah jualan es dawet. Waktu saya masih SD. Nah, terus ibu tuh ngasih ide, kamu kalau jualan es dawet malu nggak gitu. Enggak lah, kenapa malu, memang saya dari SD sudah jualan kan, basicnya dulu sekolah
SD tuh udah jualan, makanya nggak apa-apa, aku nggak malu kok, ya udah. Nah akhirnya saya tuh dari situ belajar bikin cendolnya dulu. Ya kan cendol kan dawet tuh macam-macam mas, bahannya macam-macam, bikinnya juga nggak langsung berhasil, ada yang pokoknya itu proses mas, belajar bikin cendol tuh masih proses dulu. Terus akhirnya ya udah aku buka itu yang jelas Bismillah lah ya, kalau orang mau usaha itu niatnya yang baik-baik, afirmasi baik, niat yang baik, terus alhamdulillah ketemu kalian-kalian semuanya. Ya tapi dulu ketika SD itu dulu jualan apa? Saya SD tuh jualan makaroni itu loh. Kenal yoga enggak ya? SD tuh jualan makaroni sama kerupuk tuh kan, nggak tahu ya suka jualan sih. Waktu istirahat tadi ya, waktu istirahat tuh teman-teman kan kalau kita bawa kan teman-teman tuh pada lihat, terus beli waktu tuh harganya berapa ya? 100 dapat 2 kayaknya. Tahun SD. Iya, SD tahun 2001-an lah mas. Uang segitu kan 100 dapat. Itu jualan nggak di Mari Guru BK mbak? Enggak sih. Emang kayak di sini. Ora, saiki usume ngono ya, gak jualan iki. Waktu jualan SD itu pernah diejek teman nggak mbak? Enggak pernah. Enggak pernah ya, berarti teman-teman ya support beli gitu. Betul. Iya, terus terkait tadi kan katanya proses dulu untuk membuat belajar bikin cendolnya. Berapa hari itu mbak kira-kira? Itu saya sama bapak bikin belajar itu 1 hari sih. Dari jam YouTube mbak, bukan? Enggak, itu les dulu itu mas. Saya ke Jabung, iya. Itu les di tempat les gitu kursus? Iya, di salah satu penduduk di desa Jabung sana, namanya Bu Win. Ada kelas-kelas bikin cendol? Itu emang membuka kelas atau? Enggak, jadi dia tuh kayak yang, kan aku kalau sekolahan bahan baku di beliaunya toh. Jadi dia tuh sekalian ngajarin caranya bikin cendol satu paket gitu. Tapi Bu Win ya? Iya, Bu Win tuh nggak bikin kelas cendol gitu? Enggak, karena dia mungkin penjual bahan baku, jadi ngajarin kalau mau bikin cendol gitu. Di situ. Tak pikir bikin kelas. Iya, bikin kelas loh. Tahu ada. Kok pas mlebu yel-yel, ayo yel-yel. Cendol dapat. Imajinasimu liar banget. Menawa ya. Tapi berarti singkat ya belajarnya? Iya, saya belajar sama bapak waktu itu. 1 hari itu udah langsung praktek di rumah. Kan beli bahan baku ya mas. Terus praktek di rumah 1, 2, 3 kali, terus berhasil, teksturnya, bentuknya udah mulai ini, terus kita buka. Berarti trial and error. Yes. Trial and error. Abang juga pernah buat bikin usaha kan? Es teh itu bangkrut ya. Jangan dibilang bangkrut ya. Jadi dulu itu aku persiapan itu 1 bulan. Buatnya itu 1 bulan. Mencari resep yang pas. Ya, cari resep yang pas, bener itu sampai seminggu terakhir itu sampai mau muntah lihat teh itu. Saking blengernya lihat teh. Itu emang ya pegangan untuk. Akhirnya itu gagal karena ya nggak tahu sih, emang bukan tes musik sebulan. Iya. Boleh nambah dino wes sukses. Mungkin ya. Susul mungkin. Oke, lanjut ke pertanyaan untuk Mbak Naila. Dari dulu jualan makaroni, lalu besar menjadi pedagang dawet. Belajarnya kan di Ponorogo. Tapi kenapa jualannya di Madiun? Saya kan melihat pasar mas. Kalau saya survei dulu, semua dawet di Kota Madiun itu saya coba. Terus saya kembali, saya datangi semuanya. Terus saya mikir, saya kalau tiap pulang ke Ponorogo itu pasti ke Jabung kan, beli es dawet itu. Nggak tahu kenapa kalau saya jatuh cinta sama es dawet Jabung. Menurut saya kan, kalau orang punya persepsi sendiri. Menurut saya es dawet Jabung itu yang paling enak. Ya udah. Terus kalau di Madiun juga masih jarang kan mas.
Makanya aku jualannya di Madiun aja lah. Kalau di sana kan sudah sentral Perdawetan di Ponorogo. Lecek, Mbak. Iya. Setiap rumah jualan. Iya, di daerah Jabung itu memang banyak banget. Iya. Karena memang pedagang di sini masih belum terlalu banyak. Iya, makanya saya buka jualan es dawet. Ada sebenarnya tempat lain yang nggak terlalu banyak. Di Fakfak, Sumawe. Oh iya. Nanti saya jualan di sana. Oh iya. Fakfak Sumawe. Kan Siti Mbak boleh. Ya lanjut di pertanyaan lain. Lah iki piye jawabnya? Dari Mas_job. Iya. Nyapo dawetmu kok nagih ide. Nah. Waduh. Lek menurut sama Dewi nyapa, Mbak? Saya sangat memperhitungkan rasa. Kenapa saya nggak buka cabang? Banyak orang yang menyarankan. Ini saya jawab sekalian. Kenapa banyak orang menyarankan, Mbak, buka cabang? Mbak, ada tuh lapak yang nawarin saya gitu ya, Mbak, buka sini. Saya takutnya nanti kalau dipegang sama yang bukan saya atau yang bukan tak ajari betul-betul atau bukan keluarga, nanti sembrono gitu loh, Mas. Nanti kualitas rasanya. Iya, betul. Terus nanti nakernya, santannya nanti gimana, gula gimana, itu kan kita kan harus tahu pembeli toh. Pembeli ini karakternya gimana, suka manis atau enggak. Kadang aku tanya tuh dulu. Kenapa kok nagih? Ya mungkin karena saya menjaga rasa sama kekentalannya santan tuh saya pikirkan juga sih. Berarti tiap pembeli yang datang sama memperkirakan. Ya, kadang kan udah ada langganan tuh, entah ibu, entah bapak, entah mas, entah mbak, tak tanya dulu, Bu manis enggak gitu. Mbak enggak manis, Mbak agak manis, kadang Mbak mau manis, kadang enggak usah manis, udah lihat bakole. Nah itu yang uyah Mbak Aki, Mbak. Mau suntak malah cas, gak mau santan. Air garam itu juga persepsi orang tuh gimana, itu kan memang kalau saya ngejualin itu kan ada air garam di depan ya, Mas. Itu memang kenapa? Karena memang jagung itu air garamnya terpisah. Oh gitu. Beda sama dawet-dawet lain itu mungkin dicampurkan. Ya. Kalau jagung itu memang dipisah, tapi orang yang nggak tahu itu air garam tuh mikirnya kayak ini air apa sih gitu. Ada yang bilang neng Bangkok putih. Depan saya tuh. Itu. Yang biasanya di terakhir biasanya. Terakhir. Kadang orang mikirnya dikira air ramuan cinta. Dasar orang-orang berat ini aku ini saya ngomong umurnya 30 tahun ke atas. Mungkin ya. Seperti itulah. Biasanya mau masih percaya ngono kuwi umur-umur semono. Si karo ngomong apa tak golek pertanyaan. Ngomong-ngomong kan dawet jagung kan berasal dari Ponorogo. Berarti Mbak Naila asalnya dari Ponorogo. Iya, kalau bapak saya orang Bungkal. Orang Bungkal. Makanya sering minum dawet jagung karena Bungkal kan lewatin jagung. Iya, bener Mas. Jadi lebih nggak tahu jatuh cinta dari kecil Mas. Saya sudah suka es dawet jagung itu dari mulai TK udah senang. Ini Mbak, pertanyaan Mbak dari Facebook Desta Eka. Jajal takokno Yamin, Mbak Eko Ayumen rahasiane maem opo? Rahasianya maem ora ya padha. Makan seperti yang dimakan manusia, tapi gini, memang nggak tahu kenapa saya itu memang nggak bisa gemuk. Nggak bisa gemuk badan. Aku iri ya, Mas Cua ini iri ya. Jadi mau makan banyak pun saya nggak bisa gemuk, Mas. Iya, nggak tahu, nggak bisa gemuk. Terus kalau makan saya sih lebih, kalau mau tidur tuh konsumsi buah-buahan sih sama beberapa vitamin kayak gitu pasti. Biasanya buah apa, Mbak? Buah apel, buah pepaya, buah pisang kayak gitu. Jadi ada beberapa vitamin juga yang saya konsumsi, soalnya kan saya kan jualan duduk terus. Nah itu saya perlu vitamin. Kalau sama banyak minum air putih, pokoknya air putih harus lebih dari 2 liter lah satu hari. Olahraga tapi? Iya, olahraga. Zumba ya, aerobik, zumba ya kayak gitu sih Mas. Iya. Aku kudu melo aerobik ya, tidak kurus. Nanti aerobik sama saya Mas. Oh siap. Ojo, ngisi-ngisi nih trainer. Ojo ngono gue. Ya, tapi makanan
Selain buah, makanan nasi biasanya? Iya makanya biasa rutin, Mas, kan, tetap rutin. Bahkan bisa porsinya lebih sih. Nggak tahu ya, karena ya tahu nggak nih ingkung langsung full loh Mbak. Berarti kan nggak lemu-lemu. Tapi ingkung full yo pertanyaanmu loh. Yang jelas suka buah sayur Mas. Oh, suka buah sayur mungkin itu gara-gara konsumtif ya. Aku gak doyan buah sayur. Iya. Makanya aku lemu. Iya, yang penting jangan makan hati aja sih. Aduh, enak makanan sih nggak doyan nggak Mbak? Kayak cuan kan nggak doyan daging. Oh gitu. Ya, faktor usia Mbak. Enggak, emang nggak doyan dari kecil Mbak, nggak doyan daging. Apa ya Mas? Saya semuanya masuk sih. Seafood masuk ya? Ya masuk. Udang yang nggak bisa. Udah nggak bisa. Nggak bisa, langsung gini. Berubah jadi putri duyung. Yes. Jatuh. Udang nggak bisa. Ayo, aku bingung bertanya. Apalagi? Nah ini loh Mbak. Ya. Itu mungkin banyak yang mengalami. Dari Pak Sigit Prasetyo, Pas Rono pengen ketemu Mbak Naila kok ya pas tutup pisan lah. Wah. Mungkin jam buka apa sama biasanya nungguinnya pas jam berapa? Iya kan, saya kan juga punya aktivitas ya Mas. Jadi mungkin nanti yang di sana tuh ada mbaknya sama adik dulu yang di sana. Nanti saya kadang tuh jam 11 gitu baru ke sana. Tapi kalau nggak ada jam 9.30. 9.30 ya. Sampai sukses. Sampai sukses. Iya. Sampai samsat sepi lah. Iya. Oh iya. Kenapa saya bilang sampai sukses? Karena kan kalau untuk batas maksimalnya saya tuh 3:30 sih. Cuman kadang kalau kehabisan tuh jam 2 udah habis, gitu. 2:30 kadang habis kayak gitu Mas. Emang bener jarimu Zen. Ya jam-jam samsat entek. Iya, jam-jam. Sing ramene kan wong kuwi. Ngurus ngurus STNK, ngurus BPKB. Kebanyakan kalau udah habis dari situ mesti larannya yang dawetku Mas. Oh berarti jam-jam bukanya jam segitu, terus Mbak Naila ada kemungkinan sekitar jam 11-an. Ya, sampai sukses juga. Sampai sukses. Ini menanyakan nominal ini Mbak. Dari nominal. Neire Ilham Neva wong jenenge angel. Takono modalan asile min, kira-kira pacek lek ngene iki penghasilane piye, ki resep dawete apa? Masa ta min? Gak, lucu wong takok resep dawete apa? Yo lebih rasa itu. Tapi ini tengok modal awal lalu hasilnya gimana? Modal sehari-hari ya. Maksudnya modal untuk perputarannya itu toh. Iya. Saya modal paling 200.000 cukup sih kalau per harinya. Per hari. Tapi modal awal. Modal awal ya berapa ya Mas? 5 jutaan sih waktu itu. Sisi ya. 5 jutaan. 5 jutaan aja. Modal awal itu. Itu termasuk biaya les gitu, Mbak. Biaya les. Kursus, seragam. Kan les dhisik kan. Iya. Kalau untuk bahan baku sama lesnya itu ya mungkin berapa ya Mas? Ya saya ya kurang lebih 6 jutaan lah. 6 jutaan. Berarti sehari-hari kan 200.000 itu bisa jadi berapa porsi itu Mbak? Saya targetingnya sih 200 mangkok Mas. 200 mangkok. 200.000 200 mangkok. 200 kali 5.000 berarti 200 kali 5.000 banyak ratus. Ya. Ini ngitung kotornya. Sekitar satu. Kotornya itu. Ya itu satu itu kotor sih, nanti kan belum kepotong. Tambah jajan nasi titipan. Ya belum titipan. Masih bisa nitip Mbak. Ini buka itu bukan tumpeng. Mosok yo bangun jauh nek tumpeng iki. Cuwe. Ya ini tuh sama aja ya Mas. Kalau nitip itu sebenarnya saya boleh, cuman dukanya kalau saya 5 titipan tuh satu. Kadang ada customer yang makannya nggak jujur. Nah itu ada. Biasanya dia template akhir. Nah jadi kayak makan 3 bayarnya 2. Nah itu kalau bukan punya aku sendiri kan ya gimana ya? Karena malah nukok nih ya Mbak. Nah itu ada sih sering terjadi kayak gitu dulu, apalagi waktu saya di Panjaitan sebelum di Serayu. Sumpureng Mas, terutama tuh ya anak sekolah sih.
kayak gitulah. Oh gitu. Oh, aku tahu. Dia nggak sekolah. Solusinya tahu lah. Apa? Masang kamera pengawas. Oh iya bener. Kudu masang smart cam Oh, sama tahu nggak Mbak smart cam Indigo? Oh. Berarti Indigo ini kan bermasang wifi top. Jadi ada smart CCTV-nya. Itu dari Baru Indigo. tahu ini. Jadi nanti biar rame tambah rame pasang wifi ya. Indigo. Nah nanti tambah smart cam. Itu murah ya. Murah. Per Biaya bulannya berapa? per bulannya itu cuma 25.000 per kamera. Terus untuk biaya pasang cuma 125.000. Jadi gue ada saya gue tangannya celutak-celutak ini kan Iya. terekam Mbak. Sama Terekam, viral ya. Kirim dari Medina ya. Jaringan teman ada ya Mbak saya bilang. Iya. Itu bisa di konten bareng. Saling bisa rekam suara bareng ya Pak. Iya. Bisa rekam suara. Itu. Terus saya pertanyaan masuk. Oh iya. Ini yuk. Oke, lalu nah ini ada pertanyaan dari Arseno. Itu bukannya Mbak Nindi ya nih, alumni SMKN 5 Madiun yang biasanya nyanyi. Nah ini sama sekolahnya benar apakah di SMK 5? SMK Negeri 5 Madiun. Skamal. Skamatama. Skamatama. Apa? Skamatama, sekolah SMK 5 Kota Madiun. Bener kan? Oh, Itu langganan Mbak di Madiun Iya. Saya jadi ingin sekolah lagi di Skamatama. Iya. Pers. Tapi memang dulu sekolah di SMK. Iya. Nah, terkait nama tadi Mbak. Namanya kan memang dual. Jadi gini, dulu kan nyanyi. Iya. Memang saya nggak pakai nama asli. Nama palsu. Iya, karena Bukan nama kan palsu lah, nama panggung. nama panggung. Nama panggung. Ya itu. Jadi memang nama panggung saya Naila Ganesha ya. Wah, sekarang penerus Ganesha ada lagi Mbak. Iya. Ada. Siapa? Namanya Yuyun Mbak. Bisa dicari tuh ada. Ada di. Nah, dia itu berteman sama saya di Facebook ada. Oh gitu. Yuyun Ganesha. Sesama klan Ganesha. Iya. Aku udah maksa. Itu emang sahabat karirnya dia, Mbak. Oh, sahabatnya Mas. Iya, Yuyun Ganesha itu bersahabat dengan Zen Ganesha. Iya. Theophilus. Opo Theophilus. Ya berarti pakai nama panggung Naila Ganesha. Ganesha. Lalu sekarang jadi Naila Daud Sri Kandi. Iya betul. Mbak Sri Kandi kebanyakan orang-orang manggilnya Mbak Sri Oh, Mbak Sri Kandi. Kandi. Mbak Sri berarti ya. Di pasar itu. Mbak Sri. Emang apa Sri Kandi gitu. Oh, terkenalnya Mbak Sri Kandi. Ya ini sekalian dipertanyakan kenapa namanya Daud Sri Kandi. Kenapa enggak Daud Ganesha atau Daud Cuma kan bisa. Ya apa membuat cuma? Iya, gini kan saya tuh yang 3 saudara kan cewek-cewek itu 3 Mas. Dan ini apa namanya filosofinya tuh Sri Kandi itu wanita yang kuat. Dia kalau untuk kuat itu kan banyak, kuat menahan netizen. Kalau saya sekarang Oh iya paham. terus kuat untuk kerja, kuat untuk kehidupan, kuat untuk hati. Jadi memang saya pakai nama Sri Kandi itu biar gimana usahaku ini kuat gitu. Oh iya. Ya itu. Filosofi banget. Tapi emang Mbak Naila ini emang mirip Sri Kandi ya. Sri Kandi itu gagah. Mbak Naila kan meskipun dia jatuh, nggak ada job tentang nyanyi, akhirnya dia membuka bisnis. Emang Mbak Naila ini Sri Kandinya Madiun ini. Kata-kata saya. Juni 2022. Oh. Lah itu nama panggung kok Ganesha? Apa ingin Ganesha itu kan dewa pendidikan. Iya, dewa kecerdasan. Iya. Ya, pengennya bisa jadi orang yang pintar. Oh. Iya. Jadi sudah pintar nyanyi, pintar dari pendidikan. Aduh kalau coba Ganesha bisa. Opo. Orang tak cedak loh di sini. Ini sormen itu. Oke. Iya toh. Maaf Sormen. Lalu kuliahnya Mbak Sultan. Oke. Gini Mbak, kan tadi kata selain jualan Dawet ada kegiatan lain kah? Saya kalau sekarang Mas ya, misalnya Mas Jua mau nikah nih, nanti Mas Jua cari Calon. penyanyi. Oh kirain cari calon. Jawabannya kan sudah ada kan. Mas Jua pengen cari Oh, musiknya. penyanyi. Oh, musiknya. Nah itu
saya nyari apa ya namanya? Orkesnya, Mbak? Nyariin orkesnya, nyariin elektronya kayak gitu. Oh gitu. Kayak musik lah. Kayak gitu. Tapi minta Mbak Naila nyanyi gitu juga bisa? Enggak. Oh enggak. Lantai musiknya. Sekarang bisa nyanyi tapi harus booking es dawet dulu. Berapa pembelian berapa? Kemarin Bapak Mata Dewan itu 200 porsi. Nanti saya minta nyanyi, gitu. diminta nyanyi Mbak satu lagu aja gitu. Satu lagu 200 porsi. Kalau kemarin dikasih sendiri sih, untuk nyanyi sendiri, untuk dawetnya sendiri. Oh gitu. Tapi masih menerima job nyanyi lagi. Harus pakai dawet Mas. Dawet. Sekarang gitu. Kalau Dawet. untuk nyanyi aja saya udah nggak terima, tapi gitu. kalau misalnya jobnya untuk dawet, terus nanti saya paling isi 1-2 lagu oke lah. Jadi untuk Anda yang mau Mbak Naila nyanyi, silakan booking dawetnya Iya, dulu. booking dawetnya dulu. Cuma nek diko nyanyi lah, dia tuh dawet selan. Apa kalau mau dengerin Mbak Naila nyanyi secara live, beli dawet di sana, minta Mbak Naila nyanyi. Tukunya 50 porsi ya. Yuk pas ning kono, Mbak tuku 50 porsi nyanyi langsung. Live itu tapi. Nah ini, Mbak, pernah saya tanyakan sebenarnya, tapi mungkin bisa dijawab lagi atau gimana. Iya. Dulu kan kita mengenal Dr. Kandi itu ada di Jalan di Panjaitan. Iya. Kenapa sekarang ada di Jalan Serayu Timur? Ya mungkin kan gini Mas, di sana itu kan jalan besar ya. Ya. Ya waktu itu kan Sini juga besar. banyak apa kendaraan tuh yang berhenti pengen minum es dawetnya itu. Ya mungkin kayak bukan mengganggu sih, kayak jalannya tuh Bikin kredit lah. kayak gitu sih. Pernah nggak bis pariwisata berhenti? Ya banyak truk kan itu jalan. Jalan besar toh. Iya, apa jadi guyangan aneh lagi. Jangan. Labine. Masa bener Pak truk berhenti? Iya, truk berhenti dari gitu. luar kota. Kemarin dari Aceh datang. Truk Aceh dong, Mbak? Enggak sih. Enggak, orang Aceh. Dia mau di Kemajuan nyari, kemarin bule Kanada juga datang. Oh, bule Kanada. Iya, aja kan di postingannya SDW. Itu bisa bahasa Indonesia. Aku tanya dulu pakai bahasa Inggris, kamu bisa nggak ngomong bahasa Indonesia gitu. Tapi bisa dia. Dia bisa tapi ya dia terbatas Little, lah. Iya. BTW Mbak Naila bisa bahasa Inggris? Iya sedikit. Little. Coba. Enggak iso nyambung. Mbak menawa iso karena tahu Bahasa Inggris itu sebenarnya menyenangkan sih. Apa ya? Aku buka kursus bahasa Inggris banget. Jangan kegiatannya selain bakul darat karo nyanyi, Ya. itu Kenal Miss Elin. Sopon. Tadi dulu ketika buka di Jalan Panjaitan sempat dibuat berhenti tebu, Mbak, antri ngedonir tebu. Banyak sih langganannya tadi. Kenapa es dawetku kan es dawet semua kalangan ya saya bilang. Dari mulai yang berseragam, dari mulai anak-anak, dari mulai sekolah semuanya masuk dan minum. Oke. Jadi Semua kalangan. akhirnya Berarti yang anak-anak pun ya banyak yang kesana Iya, ya, Mbak? anak kecil, anak SD itu ke situ pulang sekolah sama mamanya, sama papunya gitu minum es dawet. kita ke situ. Oke. Kita menyelesaikan masalah truk nih Gemum. Iya. Akhirnya dulu kan truk-truknya berhenti di situ. Iya, Nah, setelah saman pindah di Serayu, truknya menggok Serayu nggak, Mbak? Ya waktu saya pindah ke Serayu itu orang-orang tuh, saya sempat berhenti 2 minggu Mas cari tempat. Cari tempat baru. Aku di mana ya ini. Nah, terus aku dapet di Serayu itu akhirnya food blogger datang lagi ngasih tahu ke temen-temen pindah di Serayu kayak gitu. Ya pelanggan-pelangganku pada nyari ketemu sih. Jadi memang pelanggan, kalau usaha udah punya langganan tuh enak Mas, kemana aja dicari gitu loh. Lalu kita ke tadi sempat disentil
kisah-kisah lucu terkait pelanggannya sampai nih Mbak. Wah banyak banget. Tadi katanya ada yang tadi sebelum kita kita record kan sempat cerita. Sama pernah jadi wasit Mbak ya? Yes, itu pernah aku di posisi di difficult place. Gitu ya? Difficult place. Ketika difficult place. Situasi yang sulit. Oke. Jadi kayak itu kan yang laki-laki pengen makan nasi jotos ceritakan berarti ini Pak Cua datang. Pak Cuanya datang sama ceweknya nih, sama ceweknya. Iya oke lah ya. Nah yang perempuan ini udah nggak mau duduk. Mau Mas. Ayo toh. Mau iki enak lagi koyo kowe. Terus akhirnya yang laki-laki ngomong aku tuh pengen makan. Yang perempuan tetap nggak mau. Akhirnya berantem, adu mulut di situ. Nah saya kan sebagai penjual bingung Mas mau ngapain? Aku mau menyarankan kok bukan urusan saya, mau ngusir juga nggak enak saya penjual. Akhirnya ada teman sebelah tuh ngasih tahu kalau berantem jangan di tempat orang yang jualan. Nah itu saya bingung ini antara yang udah ada masalah dari rumah atau memang nggak boleh mampir di warung saya atau apa kan saya nggak tahu faktornya itu. Akhirnya nggak pamit nggak apa langsung pergi dua-duanya naik motor ngeng buanter itu. Contoh saya kak sudah payu Mbak. Iya. Ini gay sopo ae lah lagi nek masalah. Ojo jangan di tempat orang. Ojo ning gone wong. Tapi nek masalah wis bar iso tetep bungkus. Iki kudune bungkus ya. Dari ribut gak sido Pak, gak sido ngombe, gak sido mangan mulai. Ya, terus ada lagi ibu-ibu bertujuh kalau nggak salah. Itu posisi saya tuh waktu makan di belakang. Jadi ada mbak yang masih gantiin jualan. Mana Mbak Damat Sri Kandi? Aku penasaran soalnya bapak-bapak kok pada bikin grup cendol namanya. Aku kan di belakang makan toh Mas. Aduh, mana Mbak mana toh? Jadi ibu-ibu tuh membuktikan gitu loh. Kenapa sih yang dibahas di grupnya mereka tuh Damat Sri Kandi gitu loh. Terus share-sharean yang dari food blogger kan banyak tuh Mas yang kemana-mana. Itu pada di-share semua di situ. Jadi ibu-ibunya kayak ini Bakul Dawud kok meresahkan banget sih kayak gitu. Bakul Dawud meresahkan. Iku awakmu ibu sing kurang ayu, Bu. Mangane macak, Bu. Aja dasteran nang omah. Itu ada kok. Tapi setelah saya ketemu sama mereka, aku welcome tuh ya jadinya duduk dan minum dawet bersama. Oh gitu. Ya. Tapi Mbak pernah di-invite di grup cendol itu enggak? Enggak pernah. Tapi tahu nggak obrolan di grup itu apa? Enggak pernah. Ya ibu-ibu tadi membuktikan. Saya nggak tahu yang dibahas di grupnya bapak-bapak itu apa. Cuman kok ibu-ibunya bertujuh sampai membuktikan datang ke warung itu loh yang bikin aku suspek. Kenapa ya gitu? Tapi Saman pernah menemukan stiker WA sampean sendiri nggak Mbak? Iya pernah ada sih waktu. Oh, ada. Tulisannya apa Mbak? Apa ya? Monggo Mas, suruh piye ngono. Soalnya stikernya Pak Dukalcol banyak memang. Iya sih, bener sih. Asik Mas gitu ada. Itu stikernya itu waktu ngambil benda itu pakai stiker. Jajak kowe sing gawe. Ora. Gawe. Ya kuwi aku kan gak melu grup WA. Gitu. Itu cara biar masuk grupnya gimana? Bapak sih lihat ini kalau masuk ke saya grup ya. Cendol. Ya, invite Pak. Terus ada lagi apa ya? Yang kejadian seru tuh tanya air garam itu tadi. Oh, air garam. Air garam itu kayak antara percaya atau enggak gitu loh saya menjelaskan. Makanya kalau habis tuh memang saya sengaja naruh garamnya tuh pas ada orang banyak gitu Mas. Sama tak dono pisan. Kilo. Ini tuh emang air garam bukan air apa-apa gitu. Mbak, pernah enggak Mbak makakne anake? Jadi anake dikongkoni tukuan. Padahal sing pengen iki bapak. Oh, ada. Ada. Bapaknya duduk nunggu di motor, anaknya yang beli ada. Oh, anak biasa sih. Terus ada ke situ sama istrinya biar nggak mikir apa-apa itu datang. Ya sih sing apik kayak bapak-bapak ngono ya. Ijak bojone ben gak mikirin marno. Tapi kadang ada yang ngomong tapi lebih ke tertulis sih Mas, nggak pernah ngomong segini enggak sih. Tertulis. Kayak di komentar TikTokku gitu loh. Katanya untuk bakulan kowe aman Mbak. Nah saya bingung nih kowe aman tuh kenapa nih gitu loh. Kalimat itu aku belum paham. Sing ngomong wonge klenik ati. Klenik. Ya terkait itu juga pernah nggak Mbak diserang Mbak?
diserang secara metafisik gitu. Soalnya Yang biasanya kan dodol kan biasanya iya, itu rasa ya Mas. Kadang alhamdulillah selama ini saya bisa membentengi diri saya. Yang penting kita tetap yang pertama tadi Mas, kita harus bahagia dulu. Kalau menghadapi orang terus mau jualan harus bahagia dulu. Karena kalau kita melayani orang dengan bahagia, rasa yang dari luar serangan apapun itu nggak mungkin kena kok. Karena kita sudah banyak senyum ibadah itu betul. Aku kan juga senyum. Kapan aku merengut? Kalau sama orang harus tulus hati ngelayaninnya kayak gitu. Orang tuh pasti banyak yang nggak suka Mas daripada yang suka. Iya. Tapi saya tetap pegangan saya yang pertama tetap Gusti Allah ya Mas, semua itu. Jadi saya yakin saya bisa melampaui ini dan alhamdulillah masih teratasi. Oke. Tapi nggak pernah Mbak sing dilabrak ibu-ibu. Oh, kalau itu belum. Kalau kejadian berantem ini. Ya itu tadi yang user itu. Ujuk-ujuk teko. Kadang ini Mas, mimik mukanya. Gimana? Beli tapi nggak suka. Iya. Jadi aku kadang tuh sak repotan mau ngajak ngomong, orangnya sudah masang muka duluan, tapi tetap tak ajak ngomong sih kayak gitu. Jadi orang jualan itu yang capek di ini Mas, topeng. Kita kan harus senyum, harus ramah, itu kadang. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih, entah terakhir atau selanjutnya. Pernah nggak Mbak mencapai titik terendah dari hujatan orang? Bukan sebab bisnisnya sepi atau enggak, tapi pernah. Titik terendah saat zaman dirasani kene diseneni. Oh pernah, manusiawi banget itu. Itu apa? Ceritanya gimana Mbak? Itu pas aku lagi viral-viralnya gitu. Terus orang itu ngata-ngatain kalau pakai sesuatu yang gitu-gitu ya Mas. Direndahkan. Terus kayak menganggap orang jualan dawet itu orang yang murah, padahal kan enggak begitu. Kayak menganggap orang jualan dawet itu bisa dibawa, padahal enggak begitu. Mungkin bisa lepek di. Ya kalau lebih ke gini Mas, mikirnya saya bisa dibawa gitu. Bisa dibungkus bisa sekarang. Jadi kadang ada orang yang ngomong, Mbak iki iso gak dibungkus sak wongi. Ini nyauri tangan dia Mbak? Ya saya senyum aja sih. Maksudnya gini Mas, kalau kita kan sebagai penjual harus ngasih pelayanan prima, harus ngasih pelayanan yang baik ke pembeli, karena dimanapun hukumnya pembeli itu raja. Iya. Jadi ya itu tadi aku lebih ke legowo sih Mas. Jualan ini juga mengajari saya untuk lebih sabar dan legowo sama orang yang datang. Oke. Berarti permasalahannya ya. Kayak wong sing embun yang guyon kok tenan, gak lucu lah tenang. Mbak bisa dibungkus ya. Tapi lepek di Jupo ini memang ada tuh Mbak? Oh iya. Itu gini. Kalau dari segi kerapian, bukan kerapian sih, kayak apa ya, kesopanan. Kesopanan. Mangkok itu kan kalau gini terus gini kan ketoknya kok gimana gitu ya Mas ya. Soalnya orang minum itu kadang ada yang diginin. Nah, jadi kalau kita lebih gimana supaya tangan tuh nggak nyentuh ke mangkoknya yang pinggirannya tuh loh. Oh iya. Jadi kita pakai dari kesopanan dia lebih kayak ngajeni gitu loh Mas, pakai ngasihnya pakai lepek gitu. Tapi kalau zaman dulu dari tradisinya Jabung memang kalau lepek itu nggak boleh diminta sama pembeli, kecuali saya mau sama pembeli itu. Oh gitu. Tapi itu berarti fakta Mbak ya? Itu memang tradisi dan budaya Mas, saya rasa hampir semua pedagang es dawet Jabung seperti itu. Gitu. Iya, hampir semua. Kalau pengen membuktikan bisa ke Jabung sana. Aku punya niatan membuktikan. Nah, iya apa itu. Tapi bakulnya itu ya Mbak. Enggak masuk ke pertanyaan itu gini Mbak. Kalau aku diambil lepeknya itu dia maksudnya diajak nikah atau dibungkus?
Iya, itu nanti urusannya ke KUA, Mas. Oh, ke KUA berarti diajak nikah ya? Iya, Berarti? diajak hidup bersama. Diajak hidup bersama. Tradisinya Berarti seperti oga anggur bungkus apa sing pemikiran bungkus. Oke. Iya. Oke, tapi sebelum kita menutup Pak Ju, kita pengen tanya dulu. Dawet Srikandi harganya berapa, Mbak? 5.000 aja. Nanti murah kan, Mbak? Rupiah murah. Ada yang sama murahnya dengan Dawet Srikandi. Apa itu? Oh, bedaan apa? Apa? Karo. Orbit. Nah. Iya. Kena tahu. Orbit. Jadi Orbit ini apa sih Orbit? Kan Orbit. banyak yang belum tahu kan? Orbit Iya. ini wifi tapi portable, Mbak. Oh, Jadi gitu. sampean biasanya kalau healing kemana? Healing saya suka pantai sih. Oh iya, Pantai. pantai. Apa Iya. Parangtritis, Parangculigo, Iya, pokoknya pantai. Pokoknya pantai. Karena Kalau ke pantai pantai kan biasanya kan jarang ada sinyal. Iya, Nah, betul. ini cocok banget. Pantai ke gunung kan susah sih. Oh iya, Mas. susahnya pakai orbit iki, Mbak. Pakai Jadi orbit. sama nek Iya. pantai nyangkeng orbit, golek cop-copan, cep langsung. Jadi iso langsung update, Mbak. Iya, betul. Biasanya kan wong lek dolan ning pantai ku ngebang konten, Mbak ya. Kayak iso aku soalnya gak ada sinyal. ngebang konten, betul. Ngebang konten bener. Nanti nemuin signal baru aku Baru semua. dia- Nah, pakai orbit, Mbak. Iya. Oh, Ya, no. bisa langsung diupload di sana. Ah. Iya, besok beli. Iya, Siap. rencana ke pantai kapan? Kalau Agustus lah pengennya, Wah, pengen terus healing. Masih 2 bulan lagi. Enggak ya? sering ning Bromo, Mbak. Bareng-bareng meden ae. Sido ra. Sido ya. Gitu. Biasanya yang mana, Mbak? Jogja, Pacitan. Jogja, Pacitan. Ini aku pengennya ke Malang sih. Oh, balik Kambang. Iya, Bagus pengennya itu, ke Mbak. Malang. Pantai nanti. tiga warna. Balik Kambang. 3 warna. Enak tuh. Malang. Enak Tahu malah gak gak ngerti. aku ngerti. Lek Pacitan pantai favoritnya apa, Mbak? Kelayar, Kelayar. Sauge. Oh, kalau aku Serau sih Mbak, masih Serau. natural Masih banget. natural, ya. Serau itu. Soalnya saya kalau ke sana bareng-bareng satu keluarga Oh, gitu, gitu. bareng-bareng sama Oh, mama. enggak satu base sama grup WA cendol. Nanti aku pulang nggak jadi pulang kalau gitu. Lah. Oke, terima kasih Mbak Iya. Naila Ganesha. Sama-sama, Wes, Mas Naila Mas Ganesha, Juan. siap. mau titipkan salam ke Yuyun Ganesha enggak? Enggak. Aman. Kayaknya ngefans banget kan? Iya, bener-bener sohibnya. Apa bestinya kan? Besti Oh, bener bestinya. banget. Oke, thank you udah mau datang ke Ya, ini. sama-sama. Apa ini tadi acaranya? Di Info Wah Podcast bersama IndiHome ngobrol bareng bikin senang. Mantap Asyo. Mbak Naila sekarang sudah seneng kan? Iya, seneng Oke. banget ketemu kalian, kesempatan ketemu sama teman-teman di sini. Iya nopo iki kok. Oh gak guyon. Kowe kok tiba-tiba Mbak Naila seneng. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Tapi jangan lupa Apa? mampir ning Dawet Srikandi. Oh iya, mampir ke Dawet Srikandi Di Jalan Serayu. Jalan Serayu, Timurnya Umar, depannya Samsat, Kota Madiun. Yuk gak ngarepe rotok Geser City. Yus, kan cedak, Iya. podo ya. Buka jam 9:30 sampai sukses. Iya. Tiap hari, Mbak ya. Iya, tiap hari. PHBI peringatan Hari Besar Islam tetap buka. Tetap buka. Tetap buka. Iya. Oke. Oke, terima kasih. See you. See you, oce ini nih, Madiun. Ae. Karun Indium. Ojo lali like, comment, share, lan subscribe YouTube Medionae. Loncenge ojo lali dionekne. Bene awakmu kabeh eruh info terkini tentang Madiun. Ojo ning endi-endi Madiun ae. Bu, aku pacale gak nggih heci ya, nggih tempe. Leh kok yang repoti. Yes, menang.